Semuanya, perkenalkan nama saya Monica Puri dari Universitas Negeri Semarang, jurusan PG PAUD, dan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang kebijakan di pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu kebijakan. Kebijakan sendiri diambil dari ketiga bahasa, artinya di KBBI ada kepandaian, kemahiran, dan kebijaksanaan, sehingga Huku dan Gun tahun 1990 menyimpulkan bahwa kebijakan itu adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Jadi seperangkat tindakan pemerintah itu ada yang berupa action dan inaction. Jadi action itu mereka secara nyata kerja gitu, kelihatan bentuknya seperti apa. Kalau yang inaction itu cenderung diam pemerintah, juga sebuah kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Ciri-ciri kebijakan ada punya arahan yang jelas, mempunyai peran, punya standar implementasi, mempunyai bentuk hubungan, dan merupakan instruksi. Sedangkan tujuan kebijakan dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu gimana sih cara kebijakan itu dibuat? Yang pertama, melalui tahap problem recognition, ya. Jadi isu-isu atau masalah yang ada di masyarakat itu dikenali gitu, pengenalan tentang masalah. Lalu yang kedua ada proposal of solution, di mana solusi-solusi itu diajukan, gimana ini cara memilih yang tepat untuk permasalahan atau isu tersebut. Yang ketiga adalah choice of solution, di mana hanya satu atau beberapa saja yang diambil sebagai keputusan yang paling tepat untuk isu dan permasalahan yang ada. Kemudian implementasi, di mana solusi tersebut diimplementasikan untuk mengatasi isu yang berkembang di masyarakat. Yang kelima ada monitoring result. Jadi sesudah diimplementasikan maka harus dimonitor, harus dievaluasi baik buruknya, kurang lebihnya, dan mau dikembangkan atau dikurangi, seperti itu. Lalu contoh kebijakan dalam lingkungan PAUD ada pendidikan anti korupsi, itu masuk ke dalam kurikulum. Ada sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru, imunisasi MR jadi imunisasi nasional. Ya, kita tahu bahwa dulu imunisasi MR itu ada yang isunya tuh dari kayak daging babi atau apa gitu, senyawa babi. Jadi ini belum jadi kebijakan, dan sekarang sudah jadi kebijakan karena melewati beberapa proses tentunya. Yang selanjutnya ada guru PAUD harus sarjana PAUD kalau di hari-hari ini. Lalu kenapa sih guru PAUD itu perlu belajar kebijakan? Dan menurut saya bahwa karena guru PAUD itu merupakan bagian dari sistem pendidikan Indonesia yang dinaungi oleh Kemendikbud, yang mana Kemendikbud itu juga punya kuasa untuk membuat suatu kebijakan. Kita sebagai guru PAUD itu harus bukan hanya sekedar tahu, tapi harus paham dan dapat mengolah serta mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang terakhir, karena guru PAUD itu juga memiliki hak dalam menyuarakan aspirasi, sehingga aspirasi tersebut dapat dijadikan suatu kebijakan di masa mendatang. Itu sekian dari saya, terima kasih.